Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini di Ahad pagi tanggal 13 April 2025 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara segar, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Semoga ini menjadikan keberkahan bagi kita, selalu Allah tambah nikmat kita, selalu Allah tambah yuswa kita, usia kita sehat, sehingga kita bisa melaksanakan, menyempurnakan kewajiban kita yang mungkin sewaktu muda kita pernah meninggalkannya. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kepada kita selaku umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad itu yang begitu sangat dimuliakan dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepengurusan DKM Masjid Nurul Hasanah, Bapak Haji Dedi, Kang Sidik, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita selesai tuntas melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Jadi tidak ada salahnya awali pagi ini saya akan istihlal istiridho, minta maaf, minta ridhonya, karena ini kewajiban kita ya Pak. Selesai melaksanakan puasa Ramadan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang diselesaikan kalian. Memaafkan di lahir batin dan mohon dihalalkan kalau misalkan ada makanan atau apa yang pernah dipakai atau dimakan oleh saya. Kira-kira dihalalkan, diridhokan Pak? Kita saling menghalalkan, kita saling meridhokan, kita saling mengampuni antara sesama manusia. Kita jangan malu untuk minta maaf dan jangan sulit untuk memaafkan orang lain. Itu kunci keberhasilan hidup kita ya Pak. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian dalam kitab Nasaihul Ibad bab kedua. Pertama dulu bab kedua itu ada beberapa makalah. Kenapa disebutkan bab kedua? Karena masalahnya dua perkara disebut dengan bab tsunai. Gitu kan. Sebelum kita melanjutkan kepada makalah yang kedua, kita tawasul kepada mu'alif kitab Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syahanawi Al-Bantani. Tsumma ila Rasulullah rahimahumullahu ta'ala wa ghafara dzunubahuma wa nafa'ana bi ulumi barakat wa ada alaihima bi barakatihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai pembicaraan nomor kedua di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disyarahi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Wal maqalatu tsaniyah, pembicaraan yang kedua yang ada di bab tsunai dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa isinya? Isinya begini Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda,
alaikum bil mujalasatil ulama. Ulangi lagi. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian itu mujalasatil ulama. Apa itu mujalasatil ulama? Berdampingan, duduk bareng, berdekatan, silaturahmi dengan para ulama. Ai al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'u kalamil hukama, dan mendengarkan ceritaan hukama. Yang pertama tadi yang dimaksud dengan ulama itu adalah ulama fuqaha. Jadi kata Nabi, hendaklah kalian itu duduk berdampingan, bersilaturahmi dengan para ulama. Kenapa demikian? Karena ada salah satu hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayu jalasatuna khair?" Ya Rasul, duduk kami yang baik itu duduk yang seperti apa? Kata Ibnu Abbas. Maka dijawab oleh Rasul, qala Rasulullah sallam, man dzakkarakumullahu ru'yatuhu. Duduk kamu yang baik itu adalah duduk bersama orang yang orang itu bisa mengingatkanmu untuk ingat kepada Allah. Paham ya Pak? Jadi duduk yang baik itu adalah, berkumpul yang baik itu adalah kata Rasul, duduk bersama orang yang orang itu bisa mengingatkanmu kepada Allah, bukan malah melupakan Allah. Lalu dijawab lagi oleh Rasul, wazada fi ilmikum mantiquhu. Duduk yang baik itu kata Rasul adalah bersama orang yang ilmumu itu akan bertambah. Jadi ketika bareng dengan orang, duduk, ngumpul, ngariung, ilmu kita, ilmu agama, ilmu pengetahuan dan ilmu lain sebagainya bisa bertambah. Itulah ada duduk yang baik menurut Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan oleh Rasul, wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Wahai sahabatku Ibnu Abbas, kata Rasul, dudukmu yang baik itu adalah duduk dengan orang yang orang itu mengingatkanmu tentang amal akhirat. Paham ya Pak? Jadi duduk yang baik kata Rasulullah SAW, yang pertama duduk dengan orang yang orang itu bisa mengingatkanmu berdekat kepada Allah. Atau bisa duduk dengan orang yang mungkin ilmumu itu akan bertambah. Ilmu duniawi, ilmu akhirat. Dan duduk yang baik menurut Rasulullah SAW adalah dudukmu dengan orang yang mengingatkanmu untuk bekal yang dibawa untuk kembali kepada akhirat. Makanya di sini adalah alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian itu duduk santai bareng. Yang dimaksud dengan mujalasatil ulama bukan kita ada ulama, ada ustad. Kalau sekarang itu ustad, ulama itu ya. Ulama itu kan daripada ilmun. Ilmun dijamakkan ulama. Jadi ulama itu orang yang banyak ilmu agama disebut ulama. Kalau sekarang ustad, kalau sekarang ajengan atau kiai. Gitu. Kalau bahasa Sundanya ajengan, Pak Haji gitu. Kiai. Jadi yang dimaksud dengan duduk dengan ulama atau kiai atau ustad itu bukan ustad pergi kemana kita ikutin, bukan. Yang dimaksud dengan duduk dengan bareng ulama itu adalah seperti kan sekarang. Kita setelah sholat subuh memaksakan diri kan, kalau tidak dipaksakan kapan lagi. Ngantuk juga duduk bareng di sini, kita belajar bersama-sama saling mengingatkan. Kata Rasul juga tadi kan, orang yang paling bagus duduknya itu ketika dengan orang yang selalu mengingatkan kebaikan kepada Allah atau kebaikan amal ketika kita
membawa bekal untuk pulang ke akhirat. Ini yang paling bagus, mujalasatu ulama. Jadi duduk bareng dengan para ulama, para ustadz untuk menambah wawasan. Wastima'u kalamil hukama. Apakah kita cukup duduk saja? Tidak. Wastima'u kalamil hukama. Mendengarkannya. Jadi bisa disimpulkan Pak. Jadi orang itu kata Rasul, satu, kun aliman. Engkau itu harus jadi orang yang memberikan ilmu kepada orang lain. Satu. Atau misalkan kita kalau tidak bisa, au mustami'an. Kalau kita tidak bisa memberikan ilmu kepada orang lain, minimal kita setia mendengarkan. Kedua, au kun musahiban. Atau misalkan kita memberi ilmu kepada orang lain tidak bisa, atau misalkan mendengarkan tidak bisa, au muhibban, minimal cinta kepada orang yang memberikan ilmu. Wala takun khomisan, jangan engkau jadikan orang yang kelima. Kita memberikan ilmu kepada orang lain tidak bisa, mendengarkannya tidak mau, mencintai orang yang mempunyai ilmu tidak mau, membarangi berteman dengan orang ilmu tidak mau. Wala takun khomisan, jangan menjadikan orang yang kelima kata Rasul. Apa yang kelima? Orang yang membencinya. Kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain tidak bisa, atau minimal mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan mencintai. Kalau tidak mencintai kita berbarengan kumpul. Kalau tidak itu wala takun homisan, jangan jadi engkau itu nomor kelima. Benci. Rugi ya Pak. Kita tidak bisa memberikan ilmu kepada orang lain, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mencintai, minimal jangan membenci. Wala takun homisan, jangan membenci kepada orang yang berilmu. Ilmu apa saja yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Itu ya. Wastima'u kalamil hukama, dan mendengarkan ceritaan para ulama. Sebagai wawasan ya Pak, di sini dibahasakan gini. Mujalasatul ulama, yang dimaksud di sini pertama ulama fuqaha. Jadi oleh Imam An-Nawawi ulama itu dibagi tiga Pak. Yang pertama adalah al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wahum ashabul fatwa. Ulama itu kebagi tiga. Yang pertama ahli fatwa. Apa itu ahli fatwa? Ahli fiqih, yang menjelaskan tentang cara bagaimana air yang bisa pakai wudu, bagaimana cara kita wudu yang baik, bagaimana cara kita sholat yang baik, bagaimana ketika kita takbiratul ihram tangannya di mana, ketika kita bersedekap di mana, ketika tahiyat tangannya gimana, atau bagaimana ketika kita mengeluarkan zakat bagusnya gimana, dan lain sebagainya. Muamalah kita itu namanya ulama fuqaha, ilmu fiqih. Ada yang kedua di sini, wal ulama bidzatillahi ta'ala wa hum al hukama. Ada yang ulama itu tabahur dengan ilmu tauhidnya. Dia tahu tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dalilnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wahuma al qismataini wahum al-kubaro. Ada yang ulama jago fikih oke, jago tajwid oke, jago ilmu bade oke, jago ma'ani oke, jago tauhid oke. Cuma yang ketiga itu jarang Pak. Jarang kita temukan. Karena apa? Jarang manusia yang sempurna. Coba Bapak gini. Setiap ustadz itu bukan semua ustadz bisa mumpuni semua ilmu Pak. Ada kelemahannya. Coba lihat saja. Ustadz ini jagonya ilmu fikih terus, bukan tidak jago yang lain, tapi ada yang lebih dijagokan. Atau misalkan ustadz ini jagonya ilmu tajwid, bacaannya bagus, suaranya bagus, tapi ilmu-ilmu yang lain lemah. Nah inilah
kekurangannya manusia. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku kasihkan ilmu kepada kalian itu qalila, kecil. Tidak ada yang sempurna. Makanya tidak semua ustadz ada seperti gini, bagus ceramahnya, tapi ketika ngimamin gak enak suaranya, bahkan tajwidnya tidak bagus. Betul gak Pak? Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Ada yang bagus bacaannya, suaranya bagus, belum tentu yang lainnya bisa. Baca kitab gundul belum tentu bisa. Makanya di sini dibagikan oleh Imam Nawawi, awas hati-hati, kita harus berdekatan dengan ulama, berdampingan dengan ulama, tapi ingat ulama itu adalah manusia yang tidak sempurna, ada kekurangannya, ada jago fikihnya, ada jago tauhidnya, atau ada jago ulama itu yang ceramahnya bagus. Ceramahnya itu bagus, jemaah itu tertarik dengan ceramahnya, tapi disuruh baca kitab dia tidak bisa. Tapi ceramahnya bagus sampai orang-orang non muslim tertarik, bisa masuk Islam, bisa mu'alaf, padahal cuma hanya mendengarkan ceramahnya saja. Ada yang seperti kan itu. Itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku berikan ilmu kepada kalian itu sedikit, dibagi-bagi. Sama dengan dosen juga, ada yang dosen jago bahasa Inggris belum tentu matematika dia pandai, ahlinya. Ada yang jago ekonomi belum tentu tarbiyahnya. Itulah keterbatasan manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, lanjut Bapak. Kenapa kita harus berdampingan, berdekatan, selalu dekat dengan ulama? Wastima'u kalamil hukama, mendengarkan ceritaannya. Kata Rasul, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati orang yang mati itu binuril hikmah, dengan cahayanya ilmu. Orang yang mati hatinya bisa bangkit dengan ilmu. Makanya harus mendengarkan para kiai, para ustadz, mendengarkan para ulama dan berdampingan duduk bareng dengan ulama. Itu kan Pak. Karena apa? Karena manusia itu, kata Imam Ghazali gini, hati manusia itu dibagi 3 Pak. Ada yang disebut dengan kolbun atau kolbun salim, hati yang sehat, yang selamat. Hati yang sehat apa? Imannya kuat, kokoh, ibadahnya rajin, selalu ingat kepada Allah, hidupnya berkah. Itulah yang dimaksud dengan kolbun salim, hatinya itu sehat. Maka dimaksudkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hati manusia yang pertama yang salim, sehat, selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika nanti di akhirat sudah tidak digunakan lagi harta, anakmu, apa? Illa biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Apa itu hati yang sakit? Ibadah oke, tapi maksiat juga. Itu hati yang sakit. Sedekah kepada orang lain, tapi yang dikasihkan sedekahnya merasa sakit hati. Itu qalbun marid. Infak kepada orang lain, marah kalau tidak disebutkan namanya. Itu hatinya sakit. Kita ibadah kepada orang lain, tapi ketika kita salah ditegur orang-orang lain tidak menerima, itu hatinya sakit. Orangnya baik-baik, ibadah rajin, tahajud, baca Al-Quran, infak, sedekah, tapi hatinya sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada qalbun mayyit, yang dimaksud dengan yang di kitab ini, hati yang mati sama sekali Pak. Mati sama sekali. Bagaimana gambaran orang yang mati hatinya sama sekali?
orang sholat dia tidak tertarik sama sekali untuk sholat, padahal KTP-nya Islam. Mohon maaf. Orang berjamaah sholat subuh sama sekali tidak tertarik sholat subuh berjamaah di Nurul Hasanah. Orang berpuasa sama sekali tidak tertarik dengan puasa. Bahkan dia berani ketika orang Ramadan, dia berani makan atau merokok di depan orang banyak. Mati hatinya. Sama sekali mati hatinya. Dia punya harta, sama sekali tidak mau berbagi kepada orang lain. Mati hatinya. Ini yang lebih berbahaya. Makanya kata Allah, kata Rasul, fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Kenapa kita harus sering ikut pengajian seperti kan ini, berbarengan dengan para ustadz, agar kita hati yang mati itu bisa bangkit dengan adanya kita bertambah ilmu. Mungkin dia begitu itu karena tidak tahu ilmunya, gitu. Padahal emang Pak, sebetulnya fitrah manusia itu kan suci Pak. Ini akan membahas tentang masalah orang yang sama sekali mati hatinya, tidak terbuka. Hidayah itu belum terbuka, tidak mau. Diajak kerja bakti tidak mau. Diajak lain-lain tidak mau, mati. Padahal sesungguhnya fitrah manusia itu adalah bersih, suci, dan senang kepada kebaikan. Itu fitrahnya manusia. Kenapa sampai saya mengatakan demikian? Karena jelas hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam keadaan suci tanpa dosa, Pak. Bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Orang tua lah yang akan menentukan apakah orang anaknya akan jadi Yahudi, apakah anaknya akan menjadi Nasrani atau Majusi. Tapi setiap orang yang lahir, anak yang lahir dari rahim ibunya dalam keadaan suci semuanya. Suci dan senang terhadap kebenaran. Tapi kenapa ini tidak tertarik? Nanti kita bahas. Makanya di dalam ajaran Islam itu Pak Bu, tidak ada yang namanya dosa turunan. Tidak ada. Tidak ada yang namanya dosa turunan. Karena apa? Sejahat apapun orang tuanya, sebrengsek apa orang tuanya, tetap anak yang dilahirkan dalam ibunya itu adalah suci, bersih. Tidak ada dalam Islam itu yang dinamakan dengan anak haram. Tidak ada. Karena yang haram itu bukan anak yang dilahirkan dari rahim ibunya, tapi yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu bersih, suci, tanpa dosa dan senang kepada kebaikan. Tapi itu kenapa orang banyak yang mati hatinya? Kesuciannya terkontaminasi, terkotori dengan kadang buruknya lingkungan. Salahnya memberikan pendidikan. Seringnya melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang akhirnya kesucian manusia, kebenaran manusia tertutupi. Yang muncul apa? Sifat hewaninya. Ketika manusia bersih, suci, tapi karena tertutupi dengan dosanya, maka yang muncul bukan kemanusiaannya, tapi yang muncul adalah hewaninya. Maka ketika manusia hilang, tutup, hatinya tertutupi, maka akan lebih brutal, lebih jelek, lebih jahat daripada binatang. Itu. Jadi ulangi lagi kepada pokok masalah. Kenapa kita harus sering bergandengan dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai, pengajian seperti ini? Minimal takutnya kita hati lagi sakit, hati lagi mati, tertutup dengan kebenaran. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian berkumpul kini bisa terbuka hati kita sehingga dapat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 24 Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka itu tidak berpikir tentang Al-Quran?
Karena apa? Karena Al-Quran ada sumber kehidupan kita. Setiap gerak-gerik tingkah laku kita itu diatur dengan Al-Quran. Amma ala qulubihim aqfaluha, atau mungkin hati mereka itu tertutup sehingga tidak menerima kebenaran Al-Quran. Gitu. Jadi fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardhal maitata bima'il matar. Allah akan menghidupkan hati manusia yang mati rasa sama sekali dengan ilmu, sepertikan kama yuhyil ardhal maitata bima'il matar, sepertikan Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan guyuran air hujan. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Manusia itu kembali ke fitrahnya suci. Karena saking manusia tertutupi dengan dosanya, banyak maksiat, banyak dosanya, akhirnya kesuciannya hilang. Nah, diadakanlah media oleh Allah. Dengan apa? Mengutus Rasul. Lalu Rasul menyampaikan, kata Rasul, sering-seringlah kalian duduk dengan para kiai, para ustadz. Diutuslah Rasul meninggal. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para kiai generasinya para rasul. Bukan yang disampaikannya oleh ulama, bukan perkataan dia, tapi ulama itu hanya menyampaikan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu jadi diutus media. Kenapa? Kita itu banyak salah, kita itu banyak maksiat. Maka kata Rasul, sering-seringlah ikut pengajian, ngumpul ulama, karena supaya hati kita yang mati bisa hidup kembali, supaya kesucian kita yang terkotori dengan maksiat bisa kembali, jati diri kita itu bisa dicari kembali. Gitu ya Pak. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Diberikan media Pak, ustadz, disuruh ustadz mengamalkan ilmunya dan lain sebagainya. Supaya apa? Minimal supaya kita ada pencerahan bagi hati kita yang mati gitu. Apalagi kita setelah bulan suci Ramadan Pak, 1 bulan kita dibina oleh Allah. Ini media juga dari Allah Pak. Kasih sayang Allah kepada hambanya biar mati, biar hati yang matinya itu bangkit kembali. Biar hati yang matinya itu bangkit kembali. Allah berikan peraturan kepada kita 1 bulan pun Ramadan berpuasa. Dengan apa? Dengan kita mengharapkan semoga ketika kita beres puasa itu akan melahirkan 3 kesolehan dalam hati kita. Allah mewajibkan kita berpuasa agar bisa melahirkan minimal 3 kesolehan dalam hati kita. Biar hati kita tidak mati. Yang pertama apa yang kesolehannya? Kesolehan vertikal, kesolehan yang ada hubungannya dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Ketika Allah bina kita, fisik kita diasah 1 bulan penuh menahan lapar dan dahaga dengan bacaan Al-Quran, taraweh, agar kita hubungan kita hablum minallah lebih kuat. Sehingga ketika 1 bulan Allah bina kita, mudah-mudahan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya. Yang kedua, dengan harapan Allah memberikan fasilitas kewajiban kita Ramadan berpuasa 1 bulan penuh agar bisa melahirkan kesolehan hati kita tentang kesolehan sosial. Apa yang disebut kesolehan sosial? Hablum minan nas. Jadi kita jangan terpacu doang ibadah kepada Allah sementara kewajiban kita sesama manusia tidak baik. Kita rajin baca Al-Quran, kita rajin sholat tahajud, duha, tapi kepada tetangga kita tidak baik. Makanya berharap Ramadan itu diberikan kepada kita akan kesolehan hati itu keluar kesolehan sosial. Makanya ada salah satu sahabat Pak yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada seorang yaqumu billail, malamnya itu dia selalu tahajud. Apakah cukup itu? Tidak. Wa yasumu bin nahar, siangnya berpuasa Pak, malamnya tahajud, siangnya berpuasa.
Tapi kata sahabat itu kepada Rasul, tapi sayang ya Rasul, tuh di jironi, dia itu menyakiti tetangganya. Jadi sifatnya itu, sikapnya itu selalu mengganggu tetangganya, selalu menyakiti tetangganya, tidak baik terhadap tetangganya. Bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, meskipun orang itu rajin bangun tengah malam, rajin berpuasa di siang hari, tapi ketika dia menyakiti tetangganya, tidak baik kepada tetangganya, apalagi kepada orang tuanya, dijawab oleh Rasul dengan surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang pengumpat, bagi orang yang pencela, orang yang mengadu domba, orang yang membuka aib seseorang. Makanya Ramadan dilahirkan oleh Allah itu supaya hati kita itu keluar kesolehan sosial. Bukan hanya kepada Allah, tapi kesolehan terhadap sesama manusia. Bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita dengan tetangga. Diajarkan oleh Allah, Ramadan saling memberikan buka puasa, Ramadan saling bertatap muka. Bahkan Ramadan kita ada rizki saling memberi kepada orang lain. Itu adalah didikan oleh Allah supaya hati manusia yang mati itu bisa bangkit kembali, supaya kesucian manusia yang terkontaminasi dengan banyaknya maksiat bisa bangkit kembali. Maka apa tujuan kita? Apa kewajiban kita setelah Ramadan selesai? Mengistiqomahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Jangan selesai ya Pak. Ketika Ramadan kita sholat tahajud, bangun tahajud meskipun tidak sahur. Lanjutkan Pak. Lanjutkan dari sekarang. Kalau misalkan 1 minggu setelah Ramadan kita sudah tidak berani lagi atau tidak bisa melaksanakan tahajud, dijamin ke depannya semakin malas. Tapi ketika baru-baru ini setelah Ramadan, tanggal 2 Syawal, 3 Syawal kita masih mengistiqomahkan, insya Allah selanjutnya akan lanjut. Ketika Ramadan baca Al-Quran, lanjutkan baca Al-Quran. Meskipun kita tidak ada target 1 bulan selesai seperti kan Ramadan, minimal mengistiqomahkan yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan. Bahkan ketika kita punya rizki, bukan hanya bersedekah, infak, zakat di bulan suci Ramadan. Ada zakat mal yang tidak harus di bulan suci Ramadan. Ada infak, ada sedekah. Lanjutkan. Kalau bisa kita teruskan. Bukan hanya bulan suci Ramadan kita menyediakan air minum, kita menyediakan makanan. Kalau bisa lanjutkan setiap hari. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Kata Rasul, barang siapa orang yang memudahkan urusan duniawi seseorang, maka akan dimudahkan urusannya nanti di dunia dan akhirat. Wa man yasaru ala musir yasarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang memudahkan urusan dunia orang lain, maka akan dimudahkan urusan nanti di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang menyembunyikan aib seseorang waktu di dunia, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia ataupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Pertolongan Allah akan datang kepada hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Itu jadi yang dimaksud dengan Ramadan akan timbul kesolehan hati kita yang ada hubungannya dengan Allah, kesolehan hati kita yang ada hubungannya dengan manusia, hablum minan nas. Dan yang ketiga yang diharapkan setelah kita Ramadan itu akan munculkan kesolehan hati secara intelektual. Apa itu intelektual? Ngaji bareng kayak gini Pak. Jadi jangan ketika Ramadan kultum kita dengar, kultum rajin mendengarkannya, kuliah subuh rajin mendengarkannya, tapi setelah Ramadan selesai, kuliah subuh sepi. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Makanya kenapa? Bareng kita berjamaah bersama-sama kayak seperti kan ini. Menuntut ilmu bareng-bareng, berbagi, saling memberi, saling mengingatkan. Disitulah fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Karena Allah akan menghidupkan hati seseorang yang mati itu dengan seringnya berinteraksi menuntut ilmu dengan cahayanya ilmu, maka akan kembali hati yang mati itu kembali hidup kembali. Maka
kesucian manusia yang asalnya bersih lalu terkontaminasi, terkotori dengan maksiat, maka akan bisa dikembalikan jati dirinya kepada sucian dengan kita menambah ilmu, menambah wawasan, mengetahui ilmu, mengetahui wawasan dengan seringnya kita melaksanakan berjamaah, melaksanakan pengajian kuliah subuh. Itu ya Pak. Masih lanjut Pak? Masih lanjut? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi sebelum tanya jawab kalau ada yang mau nanya. Wal maqalatu tsalitsatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pembicaraan yang ketiga ini dari Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq apa? Man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa orang yang masuk ke alam kubur bila zadin tapi tidak membawa bekal, ay min amali sholih, dia meninggal masuk ke alam kubur tidak membawa bekal yang amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang itu seolah-olah dia berenang di lautan yang luas tanpa pakai ban, tapi pakai pelampu. Dia renang melewati lautan yang begitu luasnya bila safinatin, tanpa pakai perahu. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwath. Orang yang mati masuk ke alam kubur tidak membawa bekal itu sepertikan kal ghariqil mugawwath, sepertikan orang yang tenggelam meminta pertolongan. Saking paniknya, saking takutnya ketika orang masuk ke alam kubur tidak membawa bekal amal soleh. Nah ini yang dimaksudkannya juga. Kenapa kita harus berbarengan bersama-sama menuntut ilmu? Minimal ada pahala menuntut ilmu kita. Kata Rasul, yatba'ul mayyita salasun. Ketika orang meninggal maka akan mengikuti ke pemakaman itu 3. Ahluhu, keluarganya, anak istrinya, sahabatnya, kerabat. Wa maluhu, hartanya, mungkin bawa mobil, anak istrinya ngantar kita ke pekuburan. Wa amaluhu, amal kita. Tapi sayang, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Fayarji'u isnani, yang 2 kembali, istrinya atau suaminya, keluarganya kembali, tidak ada yang menemani di alam kubur. Hartanya kembali, wa yabqa wahidun, yang ada adalah cuma 1, apa? Amaluhu, amal kita Pak. Makanya dilanjutkan lagi dengan hadis Nabi, ini banyak Pak. Jadi kata Nabi begini, annal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Kuburan itu setiap harinya memanggil kita itu 5 kali Pak. Cuma kita tidak mendengar. Ini hadisnya sahih. Apa kata kubur? Ana baitul wahdah. Aku itu tempat menyendiri. Iya, ketika orang masuk kuburan sendiri kan. Maka apa supaya kita tidak kesepian? Maka jadikanlah Al-Quran sebagai teman kita. Baca Al-Quran ketika hidup kita. Itu dalam kubur. Yang kedua kata kubur, ana baitu zulmah. Aku itu tempat gelap. Gelap di alam kubur. Supaya di alam kubur terang, maka terangilah alam kubur dengan apa? Bisolatil lail. Dengan sholat tengah malam. Yang ketiga, ana baitu turab. Aku itu tempatnya tanah. Kalau engkau pengen empuk kayak di dunia, sepertikan kita tidur di kasur yang empuk, maka jadikan kuburan ini dengan apa? Bi'amalis sholih, memperbanyak amal soleh. Yang keempat, ana baitul aqari. Aku itu tempat hewan buas, ada cacing, ada ular dan lain sebagainya. Maka supaya engkau, jasad engkau tidak dimakan cacing tanah, tidak dimakan ular, rayap dan lain sebagainya, maka jadikan jasad engkau supaya utuh dengan apa? Biqauli bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak baca bismillah waktu hidup kita. Dan yang terakhir, apa kata kuburan? Hadis sahih ini Pak. Ana baitus su'ali munkar wa nakir. Aku itu tempat pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Di alam kubur ditanya itu,
tempatnya pertanyaan, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka. Dan ini tidak bisa dihafal, Pak. Meskipun kita dihafal dari dunia, kita tidak menentukan itu akan bisa menjawab. Yang menentukan apa? Amal kita. Ana baitu su'ali munkar wa nakir, kata kuburan. Aku itu tempat pertanyaan yang munkar dan nakir. Fa'akthir biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina, supaya engkau bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu ya Pak. Jadi kata Abu Bakar, orang yang meninggal masuk ke alam kubur tidak membawa bekal itu seperti kan orang yang berenang di tepi pantai, takut, dia tidak bawa pelampung, dia tidak pakai perahu. Dia seolah-olah orang yang meninggal ke alam kubur tidak membawa bekal amal soleh, seperti kan orang yang tenggelam yang mengharapkan pertolongan dari orang. Begitupun jangan dengan kita. Makanya semoga dengan kita sering berkumpul di sini, dengan sering kita berpengajian, mudah-mudahan ini menjadikan amal soleh bagi kita yang akan menyelamatkan kita dari pertanyaan kubur dan hisaban nanti di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi pertemuan yang sekarang adalah makalah yang kedua tentang kewajiban kita harusnya berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang lain yang perkumpulan itu bisa mengingatkan kita kepada Allah, bisa menambah ilmu wawasan kita, dan bisa mengingatkan kita bekal apa yang kita bawa ketika kita meninggal dunia. Dan ingat, orang yang masuk alam kubur, orang yang meninggal alam kubur tidak membawa bekal itu seperti kan orang yang tenggelam yang mengharapkan pertolongan dari orang lain. Saking pentingnya kita mempunyai amal soleh untuk keselamatan kita, baik pertanyaan dari kubur nanti ataupun nanti ketika di yaumul hisab. Ada pertanyaan kira-kira Pak? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Mangga. Sebenarnya pertanyaan ini selalu sudah nggak asing. Namun saya akui kodrat saya sebagai manusia, yang apalagi orang udah tua begini, suka dalam keraguan. Ketika saya ditanya sama ponakan, cucu gitu. Saya jadi jawabnya ragu. Pertanyaan saya begini Ustaz. Hitungannya Lailatul Qadar itu dihitung dari awal puasa atau awal masuknya bulan Ramadan pertama. Yang kedua, salahkah kita bertanya pada diri kita ketika seseorang melaksanakan ritual malam Lailatul Qadar, berharap dapat Lailatul Qadar, salahkah kita bertanya pada diri kita, apakah saya sudah dapat Lailatul Qadar ya? Sana suka begitu kan? Saya dapat Lailatul Qadar apa kagak ya? Begitu Ustaz. Dan apa ciri-cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar Ustaz? Cukup sekian Ustaz, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Meskipun ini pertanyaan di luar dari yang kita bahas ya. Sebetulnya itu Lailatul Qadar itu kapan sih adanya? Ulama itu ikhtilaf Pak. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Rahasia Allah yang tidak bisa kita menjanjikan bahwa kita itu menang Lailatul Qadar. Itu rahasia Allah. Yang pertama, kata ulama, Lailatul Qadar itu setiap malam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Itu pertama. Yang kedua, ada yang sebagian ulama yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya itu 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya ada hadis Nabi, idza dakhalal asyru min Ramadhan syadda Nabi sallallahu mi'zarah.
Jadi ketika sudah mencapai 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Rasul mengencangkan sarungnya. Kenapa Rasul mengencangkan sarungnya? Maka di situ dalam artian ditafsirkan Rasul lebih giat ibadah dibandingkan 1 sampai 20 Ramadan. Jadi tanggal 21 ke 30 Rasul semakin giat. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Artinya apa? Ulama berpendapat di situ bahwa 10 terakhir Ramadan ada keistimewaan yang mungkin tidak didapatkan di selain 10 hari terakhir Ramadan. Apa itu? Lailatul Qadar. Jadi kalau Bapak ditanya itu itilaf. Lailatul Qadar itu sebagian ulama mengatakan setiap malam Ramadan itu Lailatul Qadar, makanya beda pahalanya bulan suci Ramadan. Ada yang menandakan bahwa karena ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah itu bahwa 10 terakhir Rasul selalu mengencangkan sarungnya, selalu bangun malam membangunkan keluarganya, karena di situ ulama bersepakat bahwa berarti 10 hari terakhir ini disimpulkan ulama ada keistimewaan yang mungkin 10 pertama, 10 kedua tidak didapatkan. Didapatkannya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apa yang dapatkan? Lailatul Qadar. Itu. Yang ketiga, Pak, Lailatul Qadar itu sebagai ulama datangnya di tanggal ganjil saja, 21, 23, 25, 27, 29. Makanya ada orang yang itikafnya itu malam-malam ganjil aja, Pak. Sebetulnya gini, kalau misalkan membahas tentang masalah Lailatul Qadar, kebanyakan orang di kita itu pasti rajin itikafnya itu setelah 10 terakhir sebelum selesai Ramadan ya, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, karena meyakinkan Lailatul Qadar itu di situ adanya. Tapi kalau misalkan ikut dengan apa yang dilakukan Rasul, sebetulnya kita sudah jauh dari kebiasaan Rasul, Pak. Apa? Rasul itu iktikaf itu setelah taraweh itu dia gak kemana-mana lagi. Dia iktikaf di situ. Kalau kita makan udu dulu kan, ngerokok dulu, keluar dulu jam setengah 12 atau jam 1 baru datang gitu kan. Kalau Rasul itu tidak kemana-mana, paling keluar sebentar ambil wudhu atau mengganti baju dan sebagainya. Kalau kita kadang iktikaf itu jam 1 baru masuk atau jam setengah 2 baru masuk. Lalu tentang masalah itikaf, tentang masalah Lailatul Qadar, apakah kita itu berhak pantaskah mendapat Lailatul Qadar? Belum. Tidak tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Kenapa rahasia? Kenapa kalau misalkan gini, logikanya aja logika ya. Kalau misalkan kita dikasihkan dapat Lailatul Qadar, bagaimana orang akan sombongnya, Pak? Karena apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitungkan 83 tahun. Coba kalau semalam kita beribadah, terus kita dapat Lailatul Qadar, wah saya dapat Lailatul Qadar, mungkin dia akan malas ibadah. Karena apa? Sudah tergantikan dengan 83 tahun itu, Pak. Karena Lailatul Qadar itu 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Rahasia Allah. Tapi apakah kita dapat Lailatul Qadar? Ya kita berharap, Pak. Mudah-mudahan ya Allah Lailatul. Apakah ciri-ciri Lailatul Qadar? Tidak ada tanda-tanda yang khusus kita mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar adanya di bulan suci Ramadan, bahkan yang sepakat ada yang dari 1 sampai 30, ada yang 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ada yang malam ganjil 21, 22, ada 23, 25, 27, 29. Jadi Lailatul Qadar itu rahasia urusan Gusti Allah. Tapi apakah saya dapat Lailatul Qadar? Ya mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Gitu Pak, kira-kira. Udah jelas kira-kira. Alhamdulillah. Ada lagi, Pak? Mangga, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini materi tadi makalah yang kedua ya. Ya. Dari Nashahihul Ibad, saya kira menarik nih. Yang pertama bahwa Majalisul Ulama artinya duduk bareng dengan para ulama itu kalau bisa disimpulkan tadi ada
pendapat dari Imam Al-Ghazali kan, dia ada menghidupkan hati qalbun salim yang seperti yang di surat Al-Fajr kira-kira ya, bahwa ya ayyuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Kemudian ada qalbun marid, jadi hati yang sakit. Nah ini saya kira kebanyakan umat Islam dari dulu sampai sekarang mungkin di situ posisinya, karena sebenarnya penyakit kita itu ya fasik munafik gitu ya. Ya, jadi itu makanan sehari-hari, kita tetap taat tapi kita juga kadang-kadang tidak bisa menghindarkan dari maksiat gitu. Ya. Itu yang paling banyak. Tapi kalau qalbun mayyit itu yang terakhir, saya kira itu jarang. Itu sudah keputusan Allah ya. Karena kita tahu bahwa di surat di Al-Qur'an itu bolak-balik disebutkan ya yaghfirullahu ma yasha wa yatubu ma yasha gitu. Kalau itu bolak-balik tuh berkali-kali ayat itu disebut. Artinya Allah memberikan hidayah kepada dia yang kehendaki, Allah memberikan rahmat kepada yang dia kehendaki juga gitu. Jadi kadang-kadang itu di luar nalar kita, gitu, di luar nurul gitu. Nah ini yang menarik bahwa ketika sebagian umat Islam itu di kelompok yang kedua tadi, jadi qalbun marid ya, artinya ya hati kita itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang mati, sakit gitu. Bahkan kalau di ayat di Al-Baqarah ayat 10 itu kecenderungan Allah memberikan hati itu yang sakit, dan kalau dibiarkan ya terus ditambah penyakitnya gitu. Nah ini sikap kita kira-kira bagaimana itu untuk mengatasi itu, dan karena kalau tadi obatnya itu mencari ilmu, kan tidak, kalau sudah mati itu boro-boro ingin mencari ilmu, ya udah gitu kayak tadi, apatis aja ya pokoknya apa gitu. Nah ini mungkin yang penting untuk menambahkan kesimpulan tadi, kira-kira sikap kita harus bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pertanyaan yang begitu jelas dan bisa dimengerti ya. Yang kedua qalbun marid, kita ibadah tapi kadang maksiat. Kita berinfak tapi kadang pengen dipuji orang, gitu kan intinya. Kebanyakan itu orang. Sikap kita apa? Begini Pak. Wa khairul khotoina at-tawwabun. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi ingat, wa khairul khotoina at-tawwabun. Paling bagus orang yang melakukan kesalahan itu at-tawwabuna, cepat tobat kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar. Allah membukakan pintu rahmat di tengah malam agar apa? Liyatuba musiun nahar. Orang yang berdosa di siang hari bisa tobat di malam hari. Wa innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Allah membukakan pintu pengampunan rahmatnya di siang hari supaya orang yang bermaksiat di malam hari bisa tobat di siang hari. Jadi rahmat Allah itu 24 jam. Kasih sayang ampun Allah. Kenapa? Karena emang manusia itu tahu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu pasti akan jatuh di mana suatu ketika ke lembah kemaksiatan. Maka apa tugas kita yang pertama? Kita berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah. Karena emang hidayah itu betul Pak. Bahkan Nabi pun juga kan tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah, cuma Allah yang bisa memberikan hidayah. Tapi hidayah itu harus dijemput. Kita yang menjemput bola, bukan menunggu bola. Minimal berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikan aku hidayah. Hidayah agar apa? Satu, aku bisa berzikir kepadamu, membaca asma-asmamu, bisa sholat, bisa beristighfar. Kami yakin ya Allah, kami itu orang yang tidak sempurna. Kami yakin kami itu akan suatu ketika akan jatuh kepada kemaksiatan. Tapi ya Allah, kalau seandainya kami tidak berdoa, meminta hidayah, innaka Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khos. Itu kan doa Nabi Adam sama Siti Hawa Pak, ketika diturunkan dari surga gara-gara melanggar peraturan Allah. Tapi karena Nabi Adam itu tahu bahwa kata tadi saya dikatakan setiap manusia itu fitrahnya suci, bersih, benar dan suka terhadap kebenaran. Karena
saking lamanya, bisa karena faktor lingkungan, bisa karena salahnya pendidikan dan lain sebagainya, bisa hilang tuh kesuciannya, kebenarannya. Nabi Adam sendiri, tapi Nabi Adam menjemput bahwa yakin dirinya itu asalnya suci, maka berdoa kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku berdolim kepada diriku, ya Rabb, kalau Engkau tidak mengampuniku, aku termasuk orang-orang yang rugi. Gitulah Pak. Kira-kira pertama kita yang harus dilakukan adalah beri hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Sering Pak yang kita bacakan bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, tidak akan ada yang bisa menggiring kepada kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah ya la yasrifus su'a illallah. Tidak akan yang bisa menggiring atau membelokkan kita dari kemaksiatan, dari kejelekan illallah, kecuali semuanya Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat kecuali Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Pertama, minta hidayah kepada Allah, jemput hidayah, jemput hidayah. Kalau misalkan orang itu tidak bisa menjemput hidayah, kita tegur Pak, kita saling mengingatkan. Siapa tahu dengan diingatkan oleh temannya atau saudaranya dia mau. Itu ya Pak. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Nabi Adam sendiri diturunkan dari surga karena melakukan kesalahan, tapi dia bertobat. Ya tubuna. Ya ayyuhalladzina amanu, saya tadi baca suratnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah Subhanahu. Itu kira-kira ya Pak. Kira cukup ya Pak. Ada lagi? Udah siang ya Pak. Kayaknya Pak Haji udah mondar-mandir nyuruh makan nih Pak Haji Dedi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ma asobaka min hasanatin faminallah, apa yang kena yang benar itu yakin datangnya dari Allah. Saya cuma bisa menyampaikan wa ma asobaka min hasayatin famin nafsik. Kalau ada kesalahan itu yakin datangnya dari kebodohan saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup pengajian ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu